Tapi satu, perasaan itu inti dari semua kenapa perempuan. Salah satunya akibat perasaan itu ghibah. Yang gak bisa kamu tahan ini. Oh, siapa suka ghibah? Semuanya suka ghibah. Kamu bisa bayangin pernah ngerasain ini gak? Kamu sama kamu 3 orang, gitu, temen deket, gitu. Ketika 2 orang ngomongin si dia. Dia datang, dia pergi ngomongin si dia. Gitu? Katanya sahabat, tapi ngomong sahabat, buruknya lagi. Nek baiknya ngomongnya di depannya, oh kamu gak cantik, kamu ini. Di belakangnya, apa itu apaan? Temen, pernah gak juga kamu di kamar ngomongin si A datang tiba-tiba terus perasaan kamu gimana? Kalau dia gak denger aja udah gak enak kan? Suasana gak enak kan? Sari itu gak jauh dua itu, iya sari itu ngadu, teko sari teko. Kayak apa ya? Langsung jauh dulu. Ya kan? Coba pernah ngerasain itu di pondok ini? Katakan. Yang ngerasain itu, angkat tangan aja meskipun semuanya katakan. Betapa tertariknya kita sama perempuan. Sekarang di sini anggap aja perempuan, jangan pernah anggap laki-laki karena kita lagi ngobrol. Tapi bukan bencong ya, tidak. Bukan LGBT ya, nggak boleh LGBT itu. Ghibah, padahal hukumnya ghibah apa? Dosa. Ya toh, kamu nek berbuat jelek belum tentu bilang ada orang yang kamu dosa loh, belum tentu ada yang berani karena banyak perdebatan tentang dosa. Ghibah ini nggak ada satupun orang yang bilang ghibah itu nggak dosa. Betul nggak? Ghibah. Kenapa manusia itu paling banyak masuk neraka karena lisan. Dan yang paling banyak masuk neraka adalah lisan yang paling banyak kontribusinya di ghibah. Zaman sekarang laki-laki aja ghibah tuh. Apalagi perempuan nomor satu tiada hari tanpa ghibah. Nek laki-laki itu ngopi ngobrol rumpi, nek cewek itu ngopi ghibah kumpul rumpi. Wes rumpi. Pak Tobik itu dari dulu nggak pernah ghibah. Serius, kalau Pak Tobik tahu itu ghibah langsung bakalan narik kalimatnya. Tahu itu dosa, takut sama dosa. Kamu takut nggak dosa? Takut. Oh, tapi kalau ghibah nggak takut, apaan? Ini ada hubungannya sama suasana hati sama iman. Tak ceritain satu hal. Riset Pak Tobik itu bertahun-tahun. Pak Tobik berhasil bikin orang yang paling dekat sama Pak Tobik itu nggak pernah ghibah di depannya Pak Tobik. Tapi orang ini tak diriset lagi. Suatu saat dia ghibah, tak biarin. Dia ghibah, tak biarin. Dulunya nggak tak biarin, tak apain. Tak liatin aja. Saya cerita sama dia, ghibah itu dosa ini macam-macam. Habis itu kita sering ketemu, sering ngobrol, ghibah nggak boleh. Setiap ada saya dan kita bersama, sering sekali bersama, dia nggak pernah ghibahin orang. Cewek, orang terdekat. Siapa namanya? Nah, kalau ini pertamanya jadi ghibah. Masa nggak jadi ghibah, kita ghibah? Kita nggak mungkin. Ini orang dekat sekali dengan saya. Sampai sekarang masih tak riset. Suatu ketika dia ngomongin orang tak biarin. Dia dengerin orang ngomongin orang terus dia cerita ke saya. Akhirnya saya sumpah karena dia cerita ke saya. Saya bilang, tahu nggak? Kamu itu selama ini nggak ghibah bertahun-tahun di depan saya. Nah sekarang kok berubah? Kamu itu lagi tak riset. Ternyata perempuan kalau dibiarkan meskipun dia tahu itu dosa, meskipun sudah bertahun-tahun nggak ghibah depan saya, karena saya mengiyakan tiba-tiba langsung ghibah. Berarti dia nggak ghibah karena takut sama yang nggak enak sama Pak Tobik. Iya, Pak Tobik nggak enak sama Pak Tobik. Tapi kenapa kita nggak enak? Bukannya nggak enak, punya rasa takut sama Allah. Masih mau ghibah? Masih. Ulama, ribuan ulama cerita di panggung, oh ghibah dosa. Ya di panggung, iya duit itu sorry oke di bawah, besok foto jalur ngapura. Tekan rumah, jenang montar wis ngomong istri baik. Ya toh? Iya, ghibah ini mana banyak. Kamu tahu gak dalilnya ghibah? Apa itu ghibah?
Gibah adalah dikroka. Dikroka karena Rasulullah lagi ngomong sama lagi dikroka. Dikroka. Ahoka. Saudara kamu bima yukrah. Kamu menyebutkan saudara kamu, ngomongin di belakang, ngomongin saudara kamu dengan apa yang dia nggak suka. Itu gibah. Bukan apa yang salah, yang benar ya. Yang dia yang nggak suka. Dia nggak suka apel, kamu ngomong apel bergibah. Udah nggak? Yang dia nggak suka. Kalau benar itu gibah, kalau salah itu fitnah. Yang dimana dosanya kayak kotlun mar'i, dosanya kayak bunuh bahkan di Al-Quran asyaddu minal al-fitnah tuh. Berapa kali kalian gibah dan kepleset ke fitnah itu? Jangan gitu. Wah, kayak siapa sendiri? Jangan gitu. Ini kan dua kali sekolah. Jadi lu orang pada kalau makanya. Iya kan? Kan ngobrol gitu kan? Gede banget kan kamu tadi baru panganan. Wow, pokoknya nyebutin semua yang jelek-jelek. Temen kamu itu gibah. Itu gibah tuh yang paling banyak masuk neraka karena lidahnya. Kontribusi lidah paling banyak gibah. Menyebutkan saudara kamu dengan yang jelek-jelek yang nggak dia suka itu gibah. Kalau nggak benar itu fitnah yang lebih parah hukumnya, dosanya lebih parah. Itu gibah tuh yang setiap hari kita lakuin itu. Gimana mau rebel dosa ini? Kalau kamu mau ikut atau gibahnya dihilangi. Pertama, kalau uji orang di belakangnya. Kalau ngomongin jeleknya di depannya, berani nggak? Perasaan, kembali ke berapa kali misalnya si siapa tadi? Intan kan? Erna. Berapa kali kalian ngerasain yang kayak gini? Misalnya Erna datang ke Intan. Firna datang ke Intan. Kamu namanya siapa? Viana. Erna datang ke Intan. Tan, gak cari Viana lah. Kata Viana lah, kamu kemarin gini ya. LE, gitu. Rasanya kayak gimana? Katanya Viana, kamu kemarin itu. Jeleknya apa biasanya jeleknya? Kata Viana, kamu gak tahu adus. Terus kita perasaannya gimana? Sakit hati sama? Iya toh? Iya toh? Itu berapa kali kalian ngerasain itu? Sebagai seorang ini, sebagai seorang ini, sebagai seorang itu. Ayo, yang dia ngomongin orang gibah, dosa. Yang dia ngelaporin ke dia sakit hati, dosa. Ya perasaan kamu itu gimana yang paling pokok itu? Oh sakit men. Gitu? Apalagi kalau ada yang bilang, cari lagi sama kamu. Apa pertanyaan kalian pertama kali? Cari sopo dengan gue. Gitu? Ya ini kan saya, ekspresi saya. Nah, kalian kan tetap kayak gitu, untuk ekspresinya aja yang beda ya kan? Tiba-tiba merah mukanya, cari sopo. Ya gini, yang ora apa-apa, ini ngomong ora apa-apa. Tapi hatinya, sama. Kalian pernah lihat Instagram, lihat WA status, ada tulisan orang ngurus urusan di tonggo. Ada. Orang yang nulis itu orang yang paling sedang keadaan sakit hati sama tangganya. Ayo. Berarti ucapannya itu kebalikan dengan keadaan sebalik-baliknya. Udah gak? Sama kebalikan waktu kamu ditanya, kamu diomongin orang di belakang gak apa-apa, kamu bilang aku rapopo. Tapi sebenarnya artinya itu. Udah gak? Pak Tobik wallahi, selama hidup ini sekarang ada orang ngomongin Pak Tobik, ngomongin bapaknya Pak Tobik. Karena memang bapak saya didakwah, gitu? Jadi biasa, juga politik. Wah, pasti diomongin orang kan? Bahkan kamu orang terdekat, bapak itu kamu gini. Diomongin bapak saya nggak sakit hati. Karena saya juga, saya diomongin nggak sakit hati. Bapak saya diomongin nggak sakit. Kalau bapak saya orang biasa, saya bukan sakit hati. Meskipun saya nggak sakit hati. Tapi karena dia berdakwah, saya nggak sakit. Memang urusannya sama diomongin loh. Pernah suatu ketika dia diomongin orang, terus saya datang ke beliau terus ngomongin, beliau marah. Siapa orang? Gitu. Berarti bapak nggak kuat nahan. Terus saya bilang Pak, kok nggak kuat nahan emosi? Terus bapak langsung, nah orang alim dakwah itu artinya paling mudah kalau dengar
Quran. Terus ini dia, Pak Tobi nggak pernah marah, serius. Dan ini serius, gak kayak orang yang update status tadi. Udah gak? Gak kayak kamu lagi diomongin aku rapopo, tapi padahal hatinya sakit, Pak. Dan saya gak pernah bilang gak urus omongan Tobo, itu gak ada dalilnya gitu. Udah gak? Kalian berapa kali itu kayak gitu? Sakit hati, apalagi perempuan. Ketika kalian sakit hati terpuruk, apa yang kalian tulis di Instagram? Apa yang kalian tulis di Facebook? Apa yang kalian tulis di WA? Kan? Lawan dari apa yang kalian rasakan toh? Lagi sakit sama tetangga, orang urus omongan itu ya toh, yang berbohong apa-apa. Padahal dogo loro hati kan? Kenapa itu dosa? Karena sakit hati itu ya enggak sembuh. Dan laki-laki kalau sakit hati itu enggak tega kalau lihat orang lain itu sudah tersiksa. Tapi kalau perempuan itu bahayanya. Karena perempuan itu kata Rasulullah apa? Kayak tulang rusuk yang bengkok. Kalau indah kuam taha kasar taha, nek kamu luruskan itu dia malah tambah patah. Nek kamu biarkan bengkok, terus biar apa? Disuruh apa ini? Amsik gocei. Ya gocei terus biar apa? Biar gak bengkok. Ya biarin bengkok tapi dijaga. Karena perempuan itu makanya iya. Kalau kalian bisa lolos dari ghibah, kalian orang solehah. Jangan ngaku solehah kalau belum berhenti ghibah. Kuat. Jangan ngaku solehah kalau belum pernah berhenti ghibah. Jangan belum pernah, bisa kuliah lagi kalau belum berhenti ghibah. Orang yang sama tak omongin. Yang tadi tak ceritain, orang terdekat saya, orang yang dekat sama saya bilang, kamu jadi riset saya. Selama ini kamu tak biarin ghibah. Setelah 3 tahun, 4 tahun kamu gak ghibah depan saya sama sekali, tak biarin, ternyata sekarang ghibahnya tambah parah. Tapi ya saya biarin, saya bilang gitu. Sampai sekarang gak berhenti ghibah. Tuh perempuan, kalau dibiarin apa? Bengkok. Kalau kamu ghibah tak saplok-plok gitu Pak, patah. Jadi biarin gimana? Pegang aja udah. Pegang. Kita koam taha kasar, ada diluruskan tuh. Jangan perempuan kamu lagi. Kamu itu nek cinta sama sesuatu, cintanya berlebihan. Kalau bencinya berlebihan. Bahkan ada kosakata kalau perempuan itu, gitu, kalau seandainya musuhnya hatinya dia benci sama seseorang, di depan dia seseorang disiksa, dia syukur itu kuat. Udah gak? Iya, tapi kalau lihat yang menjijikan dia langsung jijik, nyentuh aja enggak. Gitu? Kalau lihat yang menyakitkan dia langsung sakit. Kalau lihat dari yang menyedihkan dia langsung sedih. Tapi dia bisa jadi orang paling brutal, tukang bully. Kalau Pak Tobi selama ini nggak mau main-mainnya perempuan, diam-diam ditusuk aja. Karena perempuan kalau udah benci nggak ada obatnya. Kalau laki-laki gampang, Pak Tobi benci sama Mamat langsung sembuh. Tadi Pak Mamat pernah bangun saya tak sampo, langsung telepon. Nggak 5 menit, saya minta maaf, Mamat langsung sembuh. Tanya Pak Mamat itu. Padahal tiap pagi Pak Mamat sholat subuh, habis sholat subuh di musola bangunin saya di MTS, dibangunin malah yang peluk karena saya tidur jam 2, jam 3 dan dia nggak sadar, setengah sadar sebenarnya plok gitu. Setengah sadar, setengah enggak. Langsung saya minta maaf, Mamat maafin. Besoknya lagi bangunin lagi nggak subuh, bangunin lagi. Keren nggak? Kamu udah jadi murid saya, kira-kira mau nggak? Ini Pak Topik kok ini kerinan nih. Saya disuruh bangunin nih, saya tak keminta, mau nggak? Nggak mungkin. Oh bapak ini orang subuhan coa ya, ayo kau apa? Iya toh, adine orang subuhan coa ya toh, ya. Jangan. Pak Topik juga orang yang kalau di rumah itu maksa diri, Pak Topik nggak pernah tidur sama istri, jarang. Kalau istri rotok nggak berani bangunin, mau dibangunin angel itu tadi ceritanya kan. Apa tuh tidurnya di luar. Ya kalau mau apa-apa dia nggak apa-apain di kamar. Nanti jam berapa saya mau makan itu tidurnya di luar. Biar dibangunin ibu saya. Wah ibu saya dibangunin dah kalau nggak bangun kiamat. Bang! Wah tidur lagi pipirain dia apa ya? Sama marah, saya marah dibangunin uminya marah loh.
perempuan yo, saya laki-laki yo. Saya setiap hari marah dibangunin subuh, marah bangun duduk. Jangan ngantuk tunggu belum. Datang lagi, bang, lagi gergetun, biyo. Dengerin dong. Karena saya belajarnya ilmu Firosa. Siapa? Ibu saya sakit hati kan? Sakit hati lah. Anak dibangunin bentak-bentak. Gitu? Saya sakit hati enggak? Iyalah, setengah sadar. Tapi pagi jam 6, jam setengah 7 saya langsung ke dapur, duduk sama ibu. Duduk, angel ya ini. Gua angel banget. Bangetnya udah senyum. Habis itu cerita, Mas apa Mi? Mas ya ngobrol. Sakit hati langsung nih. Iya. Besok gitu lagi, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Sampai saya mikir satu, nek umi saya meninggal dunia, istri saya kuat enggak ini? Apa gimana ya? Tahu, dimarahin tiap hari, marah tiap hari, tiap pagi nggak ada, dia nggak pernah marah selain subuh. Dan saya nggak pernah tidur di atas, jarang sekali. Kan di rumah ke atas bawah, anak pondok di atas, saya nggak pernah tidur di atas. Kalau tidur di atas, nggak subuhan, tidur di bawah. Nggak sama istri, subuhan jam setengah 6, jam 6. Pokoknya ya kacau lah. Kamu jangan istri ya kayak saya, suami kayak saya. Tidur aja nggak sama kita, gimana tuh? Kacau kan? Kacau tuh. Mau di 2 tahun, 3, 4 tahun lagi nikah. وعين الرضا عن كل عيب قليلة كما أن عين الشخص تبدي المساوية ولست بهياب لمن لا يهابني ولست أرى لمرء ما لا يرى لي فإن تبدو مني تكن منك مودتي وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا كلانا غني أن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا